Halo, kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan tentang analisa kasus, klaim dalam kasus, argumen utama dan counterargumen, pola deduktif spesifik, penerapan induktif spesifik, dan kesesatan informal. Materi yang akan kita bawa adalah kasus pneumonia pada anak di China yang terus meningkat pada tahun 2023 yang dilaporkan oleh Komisi Kesehatan Nasional China pada 13 November 2023. Kelompok kami terdiri dari 10 orang, yaitu ada Fadila Ardan, Azhar Halima, Septian Rusgani, Stefani Krisdayanti, Sofi Cikesha, Siska Erika, Kartika Pertiwi, Jemima Rahmadita, Naura Dwi Putri, dan Claudia Anggasa saya sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman satu kelompok saya. Kasus pneumonia pada anak di Cina memang menjadi salah satu masalah kesehatan yang sangat serius saat ini. Kasus ini telah menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Komisi Kesehatan Nasional Cina pada 13 November 2023, terdapat 20.000 kasus pneumonia pada anak yang dilaporkan di Cina bagian utara. Dari jumlah tersebut, 58 orang telah meninggal dunia. Nah, pneumonia adalah peradangan pada kantung udara di paru-paru. Kantung udara ini dipenuhi dengan cairan atau nanah, sehingga membuat sulit bernapas. Gejala pneumonia pada anak diantaranya demam, batuk, sesak nafas, kemudian ada nyeri dada, lemas, dan kehilangan nafsu makan. Pada kasus yang parah, pneumonia dapat menyebabkan komplikasi serius seperti sepsis, gagal nafas, kemudian yang paling terburuk adalah kematian. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan peningkatan kasus pneumonia pada anak di Cina. Namun, beberapa faktor yang diduga dapat berkontribusi pada peningkatan kasus ini antara lain yang pertama rendahnya kekebalan tubuh pada anak-anak, perubahan iklim, peningkatan polusi udara, dan peningkatan mobilitas penduduk. WHO telah meminta klarifikasi dan informasi tambahan mengenai wabah pneumonia ini kepada Cina. WHO juga mendorong Cina agar melakukan respon yang lebih baik serta memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Terdapat beberapa aspek yang dapat dianalisis terkait dengan update kasus wabah pneumonia pada anak di Cina tahun 2023. Di antaranya adalah yang pertama menyerang anak-anak. Kasus pneumonia ini banyak menyerang anak-anak, tercatat hingga 20.000 anak mengalami pneumonia di Cina. Yang kedua, peningkatan kasus pneumonia pada beberapa kota dan rumah sakit. Penyebaran dan peningkatan kasus pneumonia ini paling tinggi terjadi di Cina Utara, yaitu Rumah Sakit Beijing dengan 7.000 kasus, Rumah Sakit Kota Tianjin dengan 13.000 kasus, dan Kota Liaoning di timur laut Cina. Nah, analisis selanjutnya yaitu yang ketiga, penyebab yang belum diketahui. Penyebab penyebaran penyakit ini belum diketahui secara jelas, namun beberapa ahli kesehatan mengaitkan dengan efek umum dan sementara dari pencabutan pembatasan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19. Kemudian yang terakhir, ada upaya pencegahan. Dalam hal ini, Cina juga telah melaksanakan berbagai rekomendasi WHO untuk mengatasi penyakit ini. Rekomendasi WHO adalah melakukan vaksinasi, menjaga jarak dengan orang yang sakit, kemudian tinggal di rumah sakit saat sakit, kemudian menjalani tes dan perawatan medis sesuai dengan kebutuhan, memakai masker, memastikan ventilasi udara yang baik, serta mencuci tangan secara benar dan teratur. Terdapat beberapa aspek yang dapat dijadikan bahan evaluasi terkait dengan kasus wabah pneumonia pada anak di Cina 2023. Di antaranya adalah fenomena wabah penyakit di negara Cina akhir-akhir ini menjadi salah satu perhatian utama, bukan hanya bagi negara Cina sendiri, tapi menjadi perhatian dunia. Karena wabah dari Cina menjadi sangat serius akibat penyebarannya yang sangat cepat ke seluruh bagian negara di dunia, baik COVID-19 dan sekarang terkait dengan pneumonia. Untuk itu, harusnya hal ini menjadi konsentrasi utama bagi Cina dan WHO dalam memberikan edukasi kesehatan penelitian wabah pneumonia agar diketahui penyebabnya, serta untuk menghindari penyebaran yang semakin luas dan menghindari akan adanya atau timbulnya wabah baru yang lebih membahayakan masyarakat dunia. Selanjutnya, penyebaran wabah yang sangat cepat hingga mencapai 20.000 kasus yang terjadi pada anak-anak di Cina bagian utara. Hal ini menjadi konsentrasi pemerintah Cina yang menangani wabah ini dengan meningkatkan dan memperbanyak fasilitas kesehatan agar dapat ditangani dengan baik. Kemudian yang terakhir, pemerintah Cina bekerja sama dengan WHO dalam penelitian wabah ini, sementara penelitian dan penanganan dilakukan pemerintah Cina yang merupakan rekomendasi dari WHO untuk melakukan upaya dengan pencegahan dan peringatan kepada untuk melakukan vaksinasi, menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit, tinggal di rumah sakit, dan menjalani tes dan perawatan medis sesuai dengan kebutuhan, memakai masker, dan memastikan ventilasi udara yang baik serta mencuci tangan secara benar dan teratur. Kemudian, kami juga telah menemukan beberapa klaim di dalam berita tersebut.
Salah satunya adalah rumah sakit anak terbesar di kota Tianjin yang berdekatan dengan Beijing dilaporkan telah menerima lebih dari 13.000 anak di bagian rawat jalan dan bagian gawat darurat. Kalimat ini termasuk pada kategori klaim karena menyatakan jumlah aktual atau dapat dibuktikan bahwa mereka telah menerima lebih dari 13.000 pasien anak di bagian rawat jalan dan bagian gawat darurat. Kemudian untuk kategori non-klaim ditemukan pada kalimat bagaimana cara pemerintah Cina atasi wabah pneumonia. Kalimat ini termasuk kategori non-klaim karena merupakan kalimat pertanyaan, di mana kalimat pertanyaan tidak dapat dikategorikan sebagai klaim. Lalu selanjutnya ada klaim faktual, terdapat pada kalimat pilek adalah penyakit yang terjadi di seluruh dunia. Kalimat ini merupakan fakta karena pilek merupakan penyakit umum yang biasa terjadi di sekitar kita maupun kepada orang-orang di seluruh dunia. Lalu selanjutnya ada klaim nilai, terdapat langsung bisa kita fokuskan pada kalimat mendesak warganya untuk memakai masker. Kalimat ini merupakan kalimat deskriptif atau bersifat mengarahkan. Untuk kategori klaim subjektif, ditemukan pada kalimat Wang Wenbin mengatakan bahwa Cina tetap aman didatangi meskipun ada lonjakan kasus pneumonia khususnya pada anak-anak. Kalimat ini termasuk kepada kategori klaim subjektif karena menyatakan pandangan dari Wang Wenbin, di mana dia mengatakan bahwa Cina tetap aman didatangi meskipun ada lonjakan kasus pneumonia. Selanjutnya, untuk kategori klaim objektif ditemukan pada kalimat Provinsi Liaoning sekitar 690 km sebelah timur laut Beijing. Kalimat ini termasuk kepada klaim objektif karena dapat dibuktikan apabila kita mencarinya di internet bahwa Provinsi Liaoning itu akan ada di sekitar 690 km di sebelah timur laut Beijing. Selanjutnya ada klaim ambigu. Di sini bisa kita langsung fokuskan pada kalimat meminta klarifikasi dan informasi tambahan mengenai wabah ini. Di sini bisa kita simpulkan bahwa berita peningkatan kasus ini masih tidak jelas kebenarannya, dan bisa dibuktikan juga pada kalimat berikutnya yang mengatakan penyebab peningkatan kasus ini tidak jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang argumen utama yang ada pada artikel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyampaikan bahwa China tetap aman untuk dikunjungi meskipun ada lonjakan kasus pneumonia pada anak karena China sudah menerapkan rekomendasi dari WHO dalam mengatasi penyakit ini, seperti melakukan vaksinasi, lalu menggunakan masker, dan berjaga jarak. Counter argumen yang dapat saya sampaikan bahwa rumah sakit di Beijing menerima 7.000 pasien dirawat di rumah sakit setiap harinya, sedangkan 13.000 pasien dirawat di rumah sakit kota Tianjin di bagian rawat jalan dan bagian gawat darurat. Maka, jika rumah sakit menerima begitu banyak pasien yang jauh melebihi kapasitas rumah sakit, tidak dapat disimpulkan bahwa China tetap aman untuk dikunjungi oleh warga asing, walaupun sudah ada upaya pencegahan dan pengendalian. Materi selanjutnya yaitu pola argumen deduktif spesifik. Pada pola ini kita mengangkat tema wabah pneumonia. Sebelum kita masuk ke dalam pola tersebut, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari pola argumen deduktif spesifik. Menggunakan premis umum untuk menarik kesimpulan spesifik, argumentasi deduktif adalah jenis argumentasi yang menggunakan premis umum untuk menarik kesimpulan spesifik. Dalam argumentasi deduktif, premis umum digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan kesimpulan spesifik melalui proses deduktif yang logis dan masuk akal. Kesimpulan spesifik ini dipandang sebagai hasil yang sangat pasti dari premis-premis tersebut. Dalam pola argumen deduktif spesifik ini terdiri dari 5 pola. Yang pertama ada modus ponens, silogisme disjungtif, modus tollens, silogisme hipotesis, dan yang terakhir yaitu dilema. Yang pertama kita bahas adalah modus ponens. Premis 1, jika wabah pneumonia meningkat, maka akan menjadi siaga 1 di Indonesia. Premis 2, terjadi atau terdapat peningkatan wabah pneumonia di Indonesia. Kesimpulannya, maka Indonesia menjadi siaga 1 karena peningkatan wabah pneumonia. Selanjutnya ada silogisme disjungtif. Premis 1, belakangan ini banyak masyarakat yang terpapar penyakit radang terutama paru, entah penyakit wabah pneumonia atau bukan. Premis 2, faktanya, setelah ditelusuri oleh para ahli, saat ini sedang terjadi peningkatan wabah pneumonia. Kesimpulannya, penyakit radang paru yang sedang marak di kalangan masyarakat ini merupakan wabah pneumonia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Selanjutnya adalah modus tollens. Pola argumen dari modus tollens adalah premis 1, jika P maka Q, premis 2,
bukan Q, kesimpulan, maka bukan P. Contohnya adalah premis 1, jika wabah pneumonia telah diatasi dengan baik, maka jumlah pasien akan turun. Premis 2, jumlah pasien meningkat. Kesimpulan, maka wabah pneumonia belum diatasi dengan baik. Selanjutnya adalah ilogisme hipotesis. Premis 1, jika wabah pneumonia belum diatasi dengan baik, maka jumlah pasien akan meningkat. Premis 2, jumlah pasien meningkat. Kesimpulan, maka wabah pneumonia belum diatasi dengan baik. Dan yang terakhir adalah dilema. Premis 1, entah wabah pneumonia telah diatasi dengan baik atau belum. Premis 2, jika wabah pneumonia telah diatasi dengan baik, maka jumlah pasien menurun. Premis 3, jika wabah pneumonia belum diatasi dengan baik, maka jumlah pasien akan meningkat. Kesimpulan, jadi entah jumlah pasien menurun atau jumlah pasien meningkat. Baik, pada slide ini saya akan membacakan argumen induktif spesifik dari kasus ini. Jadi yang pertama adalah analogi. Nah, peningkatan kasus pneumonia anak di China ini ibarat keterisian borong bagi orang tua di China, karena pastinya mereka masih dilingkupi bayang-bayang COVID-19 dan juga tidak tega apabila melihat anaknya sampai terkena pneumonia ini. Yang kedua adalah generalisasi. Nah, seperti yang kita tahu dari kasus ini bahwa di rumah sakit di Beijing itu sudah menangani kasus pneumonia anak sampai 7.000. Kemudian sebelumnya di rumah sakit Tianjin juga kewalahan dalam merawat sampai ribuan pasien anak yang terkena pneumonia. Nah, dari hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kasus pneumonia anak yang merajalela di China Utara itu disebabkan oleh virus yang sama. Nah, yang terakhir adalah kausalitas. Nah, dari berita ini kita mengetahui bahwa untuk mengatasi penularan virus pneumonia di China yang semakin meningkat, WHO itu menyarankan agar warga melakukan vaksinasi, kemudian juga menjaga jarak dengan orang yang sakit, memakai masker, memastikan ventilasi udara bersih, dan lain sebagainya. Jadi kesesatan informal yang pertama adalah argumentum ad ignorantiam. Jadi ini tuh terutama pada meskipun penyebab dari peningkatan kasus pneumonia pada anak tidak jelas, beberapa ahli kesehatan mengaitkan dengan efek umum dan sementara dari pencabutan pembatasan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19. Kesesatan informal yang kedua adalah argumentum ad verecundiam. Yang tercantum pada namun beberapa orang tua di Shanghai sempat mengatakan bahwa mereka tidak terlalu khawatir dengan gelombang penyakit ini. Salah seorang orang tua Emily Wu seperti dilansir Independen mengatakan bahwa pilek adalah penyakit yang jamak terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, ia berharap orang-orang tidak berprasangka buruk terhadap penyakit ini dan melihatnya sebagai perspektif ilmiah. Selanjutnya ada argumentum ad verecundiam, yaitu pada kalimat juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin mengatakan bahwa Cina tetap aman didatangi meskipun ada lonjakan kasus pneumonia khususnya pada anak-anak. Pernyataan ini lebih tepat diucapkan oleh pihak Kementerian Kesehatan yang lebih paham tentang kesehatan di Cina dibandingkan dengan Kementerian Luar Negeri Cina. Selain itu, pada kalimat ini kita juga dapat menemukan argumentum ad populum langsung, yaitu pada pernyataan bahwa Cina tetap aman didatangi. Pernyataan ini membangkitkan pendapat masyarakat bahwa mayoritas masyarakat masih aman untuk datang ke Cina meskipun terjadi lonjakan kasus pneumonia. Selanjutnya ada post hoc ergo propter hoc, yaitu pada kalimat meskipun penyebab dari peningkatan kasus pneumonia pada anak ini tidak jelas, beberapa ahli kesehatan mengaitkan dengan efek umum dan sementara dari pencabutan pembatasan karantina wilayah akibat pandemi COVID-19. Teks ini mengasumsikan bahwa peningkatan kasus pneumonia pada anak terjadi setelah pencabutan pembatasan karantina, yang hubungannya belum tentu benar.